Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam reflection kita pada hari ini. Dan kita akan membahas satu firman Tuhan, yaitu arti firman Allah bagi orang percaya. Yang terambil dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara yang kasih, ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato mengidentifikasikan ada 3 hasrat besar dalam diri manusia. Dan ketiga hasrat itu bersarang dalam 3 bagian diri manusia. Yang pertama yaitu epithumia, yaitu bagian perut ke bawah dalam diri kita. Yang hasratnya adalah makanan atau minuman, yaitu harta dan seks. Yang kedua yaitu thumos, yaitu bagian dada. Yang hasratnya adalah kehormatan, kemuliaan diri, dan juga popularitas. Nah, ketiga yaitu logistion, yaitu bagian atas, yaitu bagian kepala. Yang hasratnya adalah kebenaran, yang hasratnya adalah keadilan, kebaikan, dan hal-hal rohani. Nah, semakin manusia itu tunduk pada hasrat-hasrat bagian dada dan perut ke bawah, semakin manusia itu tunduk pada hasrat-hasrat yang bersifat tidak manusiawi, karena manusia itu akan tidak manusiawi perilakunya, sebab ia akan diperbudak oleh hawa nafsunya yang tak pernah terpuaskan. Sebaliknya saudara, semakin manusia itu mengarahkan dirinya atau hasratnya yang pada bagian kepala, yaitu yang rohania, pada hal yang baik dan pada hal yang benar, maka semakin bermartabat dan mulia manusia itu, karena semakin dekat ia dengan Sang Ilahi. Begitu juga dengan Yesus yang pernah digoda oleh kebutuhan perut dan dada. Di dalam pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita dapat melihat bagaimana kuatnya iblis itu menggoda Yesus. Dan godaan yang dialami Yesus adalah usaha iblis untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan pada kehendak Allah. Dan iblis di sini menjumpai dan menggoda Yesus dalam 3 bentuk pencobaan, yaitu godaan terhadap keinginan daging, dan juga godaan terhadap keinginan dekat, yaitu ingin diakui dan dipuji, dan juga godaan terhadap keinginan memperoleh kemegahan dunia. Namun saudara kasih dalam Tuhan, pada akhirnya Yesus memang menang akan godaan tersebut. Dan kunci kemenangan Yesus melawan iblis ialah taat melakukan firman Tuhan. Sebab di dalam Efesus 6 ayat 17 berbunyi demikian. Firman Tuhan adalah senjata Allah atau pedang raus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat hal-hal apa saja yang iblis pakai untuk menggoda Yesus, mengingatkan kita bahwa ketiga hal ini jugalah yang sering menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita semua saat ini. Pertama, apakah kita memiliki ketekunan akan belajar firman Tuhan? Iblis mempunyai ketekunan yang luar biasa dalam hal mencobai. Kedua, apakah kita menghidupi firman Tuhan? Iblis di sini tahu akan firman Tuhan, tapi dia tidak menghidupi firman Tuhan tersebut. Tapi dia menggunakan firman Tuhan itu dengan tidak baik, tidak sesuai dengan konteksnya, dan hanya untuk menjatuhkan Yesus pada saat itu. Apakah kita mengetahui firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain, atau kita mengetahui dan menghidupi firman Tuhan untuk membangun kehidupan orang lain? Dan apakah kita sendiri sudah menghidupi firman Tuhan tersebut? Menghidupi berarti kita memberi hidup bagi kita, diri sendiri, ataupun orang sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.